Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama saya Pranima Santoso dengan NIM 2087. Saya Nabila Salmana Sufa dengan NIM 1051. Saya Nadia Izzatul Nabila dengan NIM 1050. Saya Nadia Salvia Zulfa dengan NIM 1069. Ingin prestasikan menyampaikan hasil kajian wisata berbasis aset atau analisis potensi dan strategi pengembangan wisata edukasi di Nakula Park Tulungagung. Sejak kapan tempat wisata itu Nakula itu diresmikan 28 Juni 2020. Yang ini balai desa ini kan ide pembuatan taman ini sebenarnya dari balai desa itu setelah itu sinergi dengan tugas jadi lapar ini menjadi unit usaha dari kok Gendis itu kelompok wisata perkembangannya cukup dari ini ya pembangunannya jadi cukup cepat nggak sampai 1 tahun itu bulan ini. Terus tahun 2024 itu rebranding yang awalnya taman bunga kita rebranding jadi taman ini Pojosera yang kita punya namanya Mami Nakula. Jadi tahun 2024 akhir kita rebranding yang awalnya taman bunga jadi tempat Pojosera namanya ini bertahan sampai sekarang. Kita sekarang masih vakum dulu karena itu pembangunan vakum dulu, nanti lebih selesai pembangunannya terus kita perubahannya yang besar yaitu tadi rebranding itu tadi yang awalnya taman bunga kita rebranding jadi jadi orang di sini fokusnya kalau kita utamakan untuk makan minum. Kalau dulu kan kita menjualnya view gitu loh Pak ya dan kemudian taman bunga jadi orang sini juga foto dan saya rebranding tadi tujuannya sih bahwa toko makan minum rebranding Pada presentasi ini, kami akan menyampaikan hasil kajian wisata berbasis aset atau analisis potensi dan strategi pengembangan wisata edukasi di Nakula Park Tulungagung. Kajian ini bertujuan untuk melihat potensi, kekuatan, serta peluang pengembangan wisata yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Latar belakang, Nakula Park merupakan salah satu destinasi wisata taman keluarga di Kabupaten Tulungagung. Wisata ini dikembangkan dari lahan terbuka yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal, kemudian diolah menjadi ruang rekreasi yang bermanfaat secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Sejarah singkat Nakula Park mulai dibuka sekitar awal tahun 2020-an. Pembangunan ini berawal dari
inisiatif masyarakat yang didukung oleh pemerintah desa dengan tujuan menciptakan tempat wisata yang terjangkau dan ramah keluarga. Pengelolaan dilakukan secara bersama oleh Pokdarwes, pemuda desa, dan masyarakat setempat. Perkembangan wisata pada awalnya Naklap Park hanya berupa taman sederhana. Seiring waktu dilakukan pengembangan seperti penambahan wahana bermain, spot foto, serta fasilitas pendukung lainnya. Perkembangan ini semakin pesat setelah Naklap Park dikenal melalui media sosial dan direkomendasikan pengunjung. Aset individu. Masyarakat sekitar memiliki berbagai keterampilan yang mendukung wisata seperti melayani pengunjung, merawat taman, dan mengelola usaha kuliner. Namun, masih terdapat potensi yang belum dimaksimalkan seperti kemampuan menjadi pemandu wisata dan pengelolaan promosi digital. Aset kelompok. Beberapa kelompok yang berperan aktif antara lain Pokdarwes, Karang Taruna, dan kelompok UMKM. Kerjasama antar kelompok dilakukan melalui gotong royong dan musyawarah sehingga operasional wisata dapat berjalan dengan baik. Aset kelembagaan. Lembaga yang mendukung pengembangan Naklap Park meliputi pemerintah desa, Pokdarwes, dan Karang Taruna. Dukungan diberikan berupa perizinan, penyediaan fasilitas dasar, serta pendampingan dalam pengelolaan wisata. Aset fisik utama Naklap Park adalah ruang terbuka hijau, taman bermain keluarga, dan spot foto. Selain itu, masih terdapat potensi yang dapat dikembangkan seperti wisata edukasi, area kegiatan komunitas, dan penyelenggaraan event. Keberadaan Naklap Park memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat. Beberapa warga memperoleh penghasilan dari UMKM kuliner, parkir, serta usaha pendukung lainnya. Promosi wisata saat ini masih didominasi oleh media sosial dan promosi dari mulut ke mulut. Nilai sosial yang menonjol dalam pengelolaan Naklap Park adalah gotong royong dan kebersamaan. Masyarakat terlibat langsung dalam pengelolaan, perawatan fasilitas, serta menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan wisata. 3-5 tahun ke depan, pengelola berharap Naklap Park dapat berkembang menjadi destinasi wisata keluarga unggulan di Tulungagung. Peningkatan yang diharapkan meliputi fasilitas, kualitas sumber daya manusia, serta promosi yang lebih luas. Potensi besar Naklap Park terletak pada pengembangan wisata edukasi dan kegiatan budaya. Namun, tantangan yang dihadapi antara lain yaitu keterbatasan modal, kualitas SDM, dan jumlah pengunjung yang belum stabil. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Naklap Park, para pengelola menerapkan prinsip gotong royong, pengembangan secara bertahap, serta menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Keputusan pengelolaan diambil melalui musyawarah bersama masyarakat. Informasi pengunjung, daya tarik utama Naklap Park adalah suasana yang asri dan cocok untuk wisata keluarga. Jumlah pengunjung biasanya meningkat pada akhir pekan dan sore hari. Fasilitas yang tersedia meliputi area bermain, parkir, dan warung, meskipun masih perlu peningkatan saat kondisi ramai. Sebagai kesimpulan, Naklap Park memiliki potensi besar sebagai wisata berbasis masyarakat. Dengan dukungan modal, pelatihan SDM, dan promosi yang lebih baik, wisata ini dapat berkembang secara berkelanjutan. Pesan untuk generasi muda, pemuda diharapkan mampu berperan aktif dalam inovasi dan pengembangan potensi wisata desa. Gak usah mana nih. Kamera dadah. Ulin satu. Iya,